Hello there, selamat datang di channel gue, Davi Haris. Sekarang gue di sini ditemani adik gue. Kenal dulu deh, namanya siapa? Nama saya Faris. Gue dan Faris akan share kepada kalian tentang penyakit yang mungkin umum di kalangan orang-orang di seluruh dunia mungkin ya. Kayak tiba-tiba pitak gitu, maupun itu gede atau kecil. Di sini lebih spesifikasinya penyakit yang tiba-tiba botak itu yang disebabkan oleh faktor alopecia areata ya. Penyebab dari alopecia areata ini sebenarnya karena pada autoimun ya, waktu ke dokter. Autoimun, kelebihan autoimun. Nah, kelebihan autoimun. Jadi itu emang nggak bisa direncanain jadi tiba-tiba gitu. Itu yang dialami oleh Faris waktu bulan-bulan kemarin. Jadi buat kalian yang mempunyai penyakit yang sama yang tiba-tiba kayak pitak, jangan khawatir, Faris juga bisa sembuh, kalian juga pasti bisa. Oke, langsung ke intinya. Nah, Faris, kenapa waktu itu pitak bisa ada yang dirasain? Faris tuh waktu itu gimana? Gak ada sih, tiba-tiba. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba apa ngaca gitu atau gimana? Pasti kuat. Ya, pas dia tahu gue. Ya jadi gue yang pertama lihat bahwa Faris itu kayak kok ada yang aneh gitu di kepalanya. Terus dikonfirmasi ke nyokap. Terus dari nyokap ke rumah sakit. Nah, di vlog hari ini gue mau men-share itu. Di sini juga gue mau share tentang obat yang dipakai sama Faris. Terus apa yang dirasakan Faris waktu ada kayak pitak itu yang dirasakan di kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan atau gimana? Apa? Jadi kurang pede aja. Kurang pede? Iya. Kurang pede kalau gimana? Kalau ketemu teman atau disuruh guru ke depan. Jadi Faris itu sering aktif di kelas. Dia juga suka berani untuk maju ke depan. Gue juga sama kayak gitu. Jadi itu yang membuat Faris itu jadi gak pede gitu kalau ke depan. Cara Faris untuk nutupin biar gak kelihatan gimana? Dicukur tapi cuma pinggirnya doang, terus selama berminggu-minggu. Sebelumnya itu foto pitaknya itu seperti ini. Nah, Riz, gimana nih cara ngobatin si penyakit pitak alopecia areata? Kalau saran dari dokter sih ada 2 obatnya. Yaitu ada Regil Forte. Coba dilihatin, Riz. Kelihatan nggak? Nah, yang kayak gini ya guys. Caranya 1 kali sehari di pagi hari. Sesudah mandi. Terus udah. Yang kedua, Nah, bentar dulu, Riz. Kalau emang udah mandi itu langsung itu harus dikeramas dulu atau enggak? dikeringin dulu. Kalau rambut yang mau diituin, kalau kena sampo nggak apa-apa. Yang mau dipakai yang obat tadi, kan pagi-pagi misal mau sekolah atau mau ke kantor atau mau beraktivitas itu saran dari Faris untuk pakai obat itu mending dicuci dulu atau dibiarin aja, gak usah digimana-gimanain atau gak boleh kena air atau gimana. Terserah sih kalau sendiri deh teman. Yang penting harus kering gitu. Yang penting pas mau dioles itu harus kering. Nah, itu 1 kali sehari. Iya, sekali. Pas pagi hari. Iya. Yang pagi hari. Terus yang kedua? Ya, yang kedua ada Cloderma. Ada Cloderma, coba dilihatin. Aduh. Nah, yang kayak gini ya. Dipakainya tuh kapan, Riz? Pakainya malam hari sebelum tidur, diolesin aja. Jadi kalau yang salep itu diolesin sebelum tidur, pas mau tidur. Ya. Nah, bentar, kalau yang obat pertama itu diolesnya berapa kali? 1 kali. Satu olesan. Yes. 1 olesan. 1 atau 3? Terserah itu mati. Jadi kalau gue yang obatin Faris,
Gue biasa pakai yang ini tuh 3 kali olesan. 3 kali olesan di yang pitaknya. Nah, kalau yang ini gue tahu 1 kali sama. Sekali. Kalau yang ini 1 kali. Ininya sama-sama di yang pitaknya aja gitu. Untuk si penyakit yang pitak alopecia areata ini itu kapan, Chris? Mulai nampaknya waktu dulu itu kapan ya? Februari ya? Iya, pitaknya. Iya, mulai Pitaknya Februari itu. Mulainya itu Februari, terus sembuhnya pokoknya 1 bulan pakai obat udah ada perubahan. Nah, jadi karena intinya hal kalau udah beli obat itu harus sering dipakai. Kan kalau emang sifat manusia kadang ngerti lah, suka kadang nggak sabar sekali pakai, pengen ada hasilnya atau misalnya pengen ada peningkatannya. Nah, buang jauh-jauh dulu sifat itu. Kalian harus rutin dulu pakai obat itu, nanti juga bakal ada efeknya kok. Contohnya varis juga bisa sembuh. Itu kurun waktu 1 bulan udah mulai nampak ya. Sekarang udah mulai 2 bulan. 2 bulan setengah masih pakai kok? Enggak, tuh udah mulai lepas dari. Jadi jarak 2 bulan setengah udah mulai lepas dari 2 obat yang tadi dan hasilnya seperti ini. Atau kalau dilihat dari kepala seperti ini. Kelihatan udah mulai sembuh banget. Nah, dari Paris sendiri ada gak saran buat orang-orang yang emang ngerasain kayak gini terus pengen sembuh, atau misal ada wejangan-wejangan gak, misal harus kayak gini atau kayak gimana dari Paris sendiri? Kalau saran saya sih jangan dibiarin terlalu lama, nanti takutnya tambah melebar dan ada lagi di tempat yang lain. Nah, itu sarannya. Jadi kalau udah kelihatan kayak gitu, cepet-cepet obatin. Ataupun kalau kalian ragu, gak apa-apa, kalian bisa tanya ke dokter. Seenggaknya kalian udah mempunyai sedikit ulasan tentang penyakit yang kalian alami gitu. Untuk pencegahan dari alopecia areata ini, kalian bisa membatasi penggunaan perangkat perawatan rambut yang beresiko merusak atau membuat rambut kering. Nah, kalau disampo juga kalau baiknya jangan sering ya, Bis? Iya, 2 kali atau 3 kali sehari. 2 kali 3 kali sehari, nah disampo ya 3. 2 hari sekali atau 3 kali sehari. Itu juga mungkin kalau sampo itu kalau dipakai sering bisa menimbulkan kering ya. Iya. Itu juga gak bagus. Rontok. Nah, atau rontok itu juga gak bagus buat rambut kalian. Itu juga bisa menjadi faktor si alopecia areata itu muncul. Yang kedua, kalian harus membatasi penggunaan bahan kimia untuk rambut gitu. Mungkin kayak perawatan kayak apa? Kimia. Pomade mungkin ya, pomade yang emang gak jelas asal usulnya atau emang pemakaian yang terlalu sering, gak tahu sih. Kalau ada yang tahu tentang pemakaian pomade yang nggak bagus, boleh tulis di kolom komen. Kalau misal ada tambahan atau misal ada sanggahan atau tanggapan atau ungkapan yang kalian punya, kalian boleh tulis di kolom komen. Siapa tahu bisa bermanfaat juga bagi orang lain yang mempunyai penyakit yang sama. Semoga video ini juga bisa membantu kalian dalam mengatasi masalah pitak yang disebabkan oleh alopecia areata. Ini juga hasil pengalaman Faris waktu itu ke dokter, karena emang ini resep dari dokter, pure dari dokter, bukan hasil ngada-ngada coba-coba di Google, bukan. Jadi tujuan dari video ini juga buat kalian yang emang udah ngerasa bahwa wah gue gejalanya sama nih kayak Faris gitu. Jadi bisa diikutin aja obat-obatannya sama langkah-langkah pakainya. Itu juga udah dosis dari dokter, pakainya harus gitu. Kalau ada tambahan yang ingin disampaikan, boleh tulis di kolom komen. Terus video yang selanjutnya mungkin ada request, boleh ditulis di kolom komen juga. Untuk foto Faris waktu before dan after ada di sini. Ini before, ini dan ini afternya. Nah, segitu aja video yang bisa gue dan Faris sampaikan. Semoga bisa membantu kalian yang mempunyai penyakit yang sama. Jangan lupa untuk apa, Faris? Like, comment, subscribe. Terus share juga ke teman kalian, siapa tahu ini bisa bermanfaat, kalian juga bisa mendapat pahala. Bye.